رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين رحمة المهدى ونعمة المزدى وسراج منير. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pada malam hari ini adalah kemuliaan bagi saya untuk diminta kultum di tempat yang mulia ini, yaitu Ma'had Al-Islam. Sebenarnya saya agak berat untuk berbicara di sini, akan tetapi saya ingat hadis Rasulullah SAW, wa idzastansahaka fansah lahu. Jika engkau diminta untuk memberikan nasihat, baik diri saya dan kita semua, maka nasihatilah. Dan saya ingat ayat Al-Quran pula, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah, maka berikanlah peringatan, karena memberikan peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Maka dari itu, mau tidak mau, suka tidak suka, saya menerima panggilan apa yang diminta oleh Ustadz Fadli. Insya Allah pada malam hari ini saya sedikit ingin membahas ayat Al-Quran. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Surat Rum ayat 7, yang mana Allah berfirman bahwasanya mereka manusia itu mengetahui kehidupan dunia, wahum anil akhiratihum ghafilun, akan tetapi mereka terhadap urusan akhirat mereka lalai, merasa tidak penting. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sebenarnya menyentil kita semua. Ayat ini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya hidup di dunia ini tidak cukup hanya memikirkan urusan dunia, bangun pagi pulang malam, bangun pagi pulang malam mencari rezeki. Akan tetapi kita memiliki istri, anak yang semuanya memiliki hak. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sungguh di dalam diri kalian ada haknya, istri kalian ada haknya, anak-anak kalian ada haknya. Jangan seluruh waktu kita untuk apa? Mencari dunia. Karena dunia ini sifatnya fana. Maka dari itu dari ayat ini saya ingin membagi menjadi 3 bagian. Jika waktunya cukup, jika tidak maka 1 bagian saya akan berhentikan. Yang pertama, dari ayat ini kita akan mempelajari tentang hakikat dunia. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang keutamaannya akhirat agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang hakikat dunia. Allah berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu wazinah. Ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia itu adalah hanyalah senda gurau, hanyalah permainan. Bahwasannya dunia itu hanyalah perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan kalian saling berbangga-bangga. Watakaturun fil amwali wal aulad, dan kalian saling berlomba-lomba mencari banyak-banyakan dalam harta maupun anak. Dan seperti itu hakikatnya yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, bahwasanya setiap orang ingin mencari dunia dan ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk membangun rumah, untuk masa depan anak dan lain sebagainya. Nah, Allah di akhir ayat menyambung, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sungguh kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran betapa banyak orang yang berlomba-lomba dalam mencari dunia, selalu merasa kurang, yang dia dapat kurang terus, kerjaannya ngeluh terus, pengennya mimpi aja bangun-bangun jadi orang kaya. Seperti itu rata-rata, apalagi anak muda zaman sekarang, gak mau susah payah, duduk santai, invest saham, set, langsung kaya besoknya. Gak semudah itu, mencari dunia aja susah, apalagi untuk mencari akhirat.
Nah, seperti itu. Nah, nggak ada puasnya untuk mencari dunia. Nah, kemudian orang seperti itu seperti orang yang kehausan, tidak ada habis-habisnya ingin mencari dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Laukana li bani Adam wadiyan min malin labtagha thalitha." Seandainya anak Adam itu memiliki 2 gunung emas, maka dia akan berharap untuk mendapatkan gunung yang ketiga. Untuk apa? Untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Wala yamla'u jawfi ibni Adam illa turab. Nabi SAW melanjutkan hadis tersebut, dan tidak memenuhi hasrat manusia kecuali tanah masuk ke dalam mulutnya ataupun kematian. Hanya kematian yang dapat memuaskan hasrat manusia. Sudah cukup, tidak ada perlombaan lagi mencari dunia. Nah, ketika ada yang bertanya, "Oh, kalau gitu kita tidak boleh mencari dunia." Tidak, bukan seperti itu. Sangat boleh. Boleh sekali mencari dunia. Allah tidak pernah melarang kita mencari dunia. Bahkan Allah puji orang yang mencari dunia ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tidak boleh lalai terhadap akhiratnya. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah." Yaitu laki-laki sejati adalah mereka yang tidak pernah lalai terhadap barang dagangannya. Mereka tidak pernah lalai terhadap jual beli. Ketika mereka melakukan jual beli dan berdagang, maka mereka tidak pernah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa dzakir fa'id." Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Dengan berzikir kepada Allah, dengan banyak mengingat Allah, maka disitulah ketentraman hati. Dan Allah berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan pernah kalian lupakan hakikat dunia kalian. Yang penting kita selalu menjadikan dunia ini adalah orientasi kita kedua setelah akhirat. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya, ketika berjalan bersama, melihat seonggok kambing yang sudah meninggal, anak kambing yang sudah meninggal. Maka dikatakan kepada para sahabatnya, "Adakah yang mau beli daging bangkai kambing ini?" Maka para sahabatnya menggeleng, "Tidak ada ya Rasulullah, siapa yang butuh bangkai kambing?" Maka Rasulullah SAW melanjutkan, "Bagaimana kalau saya beri gratis?" Maka para sahabat pun menolak, ya, "Tidak ya Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya yang sangat terkenal, "Fawallahi lad dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum." Sungguhnya demi Allah, dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai anak kambing yang di depan kalian ini. Sungguhnya dunia ini tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tempat dunia ini hanya untuk ujian bagi kita. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah amalnya yang paling baik di antara kita. Untuk melihat siapakah yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat. Siapa yang ingin surga, maka harus banyak beramal. Allah berfirman, "Wa tilkal jannah uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan surga itu saya wariskan bagi siapa saja mereka yang mau beramal soleh. Maka Nabi pun melanjutkan, "Mali walid dunya." Sungguh, apa urusan aku dengan dunia? Apa artinya dunia bagi saya? Kalau Nabi mau, maka ketika ada ghanimah perang, 1/5-nya untuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjadi orang yang paling kaya. Tapi Nabi SAW tidak pernah memilih kekayaan. Yang dia pilih adalah rasa takut dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyinggung sedikit untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Karena penuntut ilmu ini kadang yang belajar di Al-Islam ataupun di rumah tahfidz, Mahatul Mukminin dan lain sebagainya, kadang penuntut ilmu itu suka minder, suka kurang
selalu merasa di bawah gitu di hadapan orang yang berharta. Sungguh, angkatlah kepala kalian, muliakanlah diri kalian. Allah yang berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan Allah mengangkat derajat orang berilmu. Kenapa kalian harus minder? Kenapa kalian harus malu? Ilmu kalian itulah yang sangat bermanfaat, sedangkan harta orang kaya bisa habis. Tapi ilmulah yang menjaga kalian. Kecuali orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, baru kalian mau hormat, mau sopan, tidak masalah. Tapi kalau orang-orang kaya biasa dan dia juga tidak memberi manfaat kepada kalian, kenapa kalian harus malu ketemu orang-orang seperti itu? Karena saya banyak sekali melihat mahasiswa gitu, karena merasa tidak memiliki harta, selalu minder, selalu hormat, apapun yang diperintah dia nurut terhadap orang kaya. Tidak seperti itu. Maka angkatlah kepala kalian, muliakanlah diri kalian, karena ilmu itulah yang memuliakan seseorang, bukan harta. Yang kedua, membahas keutamaan akhirat. Wa hum anil akhiratihum ghafilun. Karena manusia banyak yang lalai terhadap akhiratnya. Saya ingin membacakan satu saja hadis, akan tetapi hadisnya agak panjang. Lanjut nggak nih? Lanjut. Hadisnya diriwayatkan dalam Sahih Muslim. An Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Inni la a'lamu akhiru ahlin nari khurujan minha wa akhiru ahlil jannah dukhulal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, menceritakan kepada para sahabatnya, "Sungguh saya mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan orang yang paling terakhir memasuki pintu surga," kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW melanjutkan, "Rajulun yakhruju minan nari habwan." Seseorang itu keluar dari api neraka karena mungkin dia pendosa, disiksa terlebih dahulu di neraka. Dia keluar dari api neraka tersebut dalam keadaan merangkak. Maka Allah berfirman, fayaqulullah tabaraka wa ta'ala lahu idhab fadkhulil jannah. Allah berfirman kepada orang tersebut, pergilah kamu masuk ke dalam surga. Maka orang tersebut mendatanginya, falyatiha, dia mendatangi surga, tapi di tengah jalan fayatakhayyal ilaihi annaha mala. Karena dia ngerasa saya ini orang terakhir, dia berpikiran bahwasanya surga telah penuh, seluruh orang sudah masuk surga. Maka dia balik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, fawajadtuha mala. Saya menemukan surga dalam keadaan penuh, padahal dia belum sampai surga, hanya pikirannya. Kadang pikiran kita memang seringnya negatif. Apalagi ibu-ibu ya, Bu. Nah, harus positif, apalagi sama suami. Husnuzon aja, Bu. Kadang ibu-ibu gitu, sukanya cekin HP-nya. Orang kita susah mati-matian nyari duit buat dia, dianya ngecek HP mulu, ya. Enggak, misal di luar sana. Nah, lanjut hadisnya. Maka fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala idhab fadkhulil jannah. Orang tersebut, kembalilah masuk ke dalam surga. Maka kata orang tersebut, dia datang kembali menuju surga. Di tengah jalan dia berpikiran kembali bahwasanya surga telah penuh. Maka dia datangi lagi Tuhannya. Ya Rabbi, fawajadtuha mala. Ya Allah, saya telah berpikir bahwasanya saya mendapati surga itu telah penuh hingga 3 kali. Maka kata Allah, idhab fadkhulil jannah fa inna laka mitlud dunya wa asyratu amsalihha. Pergilah kamu kembali menuju surga, sungguh kamu akan mendapatkan kenikmatan surga seperti dunia, luasnya dunia dan 10 kali lipatnya. Maka orang tersebut terheran-heran. Orang tersebut berkata, ya Rabbi, atas tahzi'ubi, dalam riwayat atas kharu minni wa anta rabbul alamin.
Ya Allah, apakah engkau ingin menghinakanku? Engkau ingin mengejekku? Karena dia termasuk ahli neraka. Sedangkan engkau adalah pemilik semesta alam. Maka hadis tersebut tidak dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, tapi kata Abdullah bin Mas'ud, qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik hatta barat nawajidhu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, saya melihat Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis tersebut dengan perkataan orang tadi yang terakhir masuk surga, melihat Rasulullah SAW ketawa dengan perkataannya hingga terlihat gigi gerahamnya. Maka dilanjutkan, qala fakana yuqalu dzalika adna ahlul jannati manzilah. Tadi surga dan 10 kali lipatnya itu adalah untuk orang-orang yang paling terakhir atau yang paling rendah derajatnya. Terus bagaimana yang mendapatkan surga Firdaus? Fa innahu a'lal jannah, itu adalah surga tertinggi, tempatnya di tengah surga. Apalagi orang yang masuk surga Firdaus dekat dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika engkau meminta surga, jangan nanggung-nanggung, mintalah surga Firdaus, minta sama Allah surga Firdaus, karena itu adalah a'lal jannah, paling tinggi, surga paling tinggi. Yang terakhir, yang ketiga adalah tidak cukup kita tidak lalai terhadap akhirat. Yang terakhir, bagaimana caranya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kalian. Ya Rabb, bersegera kenapa? Ila maghfiratin min rabbikum, untuk menuju ampunan Allah, wa jannatin, dan surga Allah yang luasnya langit dan bumi. Bagi siapa ya Rabb? Uiddat lil muttaqin, bagi mereka siapa saja yang bertakwa. Maka ditanyakan para sahabat, siapa orang bertakwa itu? Orang bertakwa adalah orang-orang yang selalu melaksanakan apapun perintah Allah dan selalu menjauhkan dirinya dari larangan Allah. Itulah orang-orang bertakwa. Maka wajar balasannya surga Firdaus. Gampang apa susah? Susah. Susah, benar susah. Karena banyak hal-hal yang nikmat di larangan Allah dan banyak hal-hal yang tidak nikmat diperintahkan oleh Allah. Tapi seperti kita sholat tahajud, sholat malam, dengerin ceramah, nikmat apa enggak? Wah, kalau hatinya bersih bilangnya nikmat. Seperti itu. Makanya nanti imamnya diperpanjang tidak masalah. Biar merasakan nikmatnya iman, ya enggak? Pada mau masuk surga kan nih? Nah, ini ada satu, sebenarnya saya ingin bahas satu ayat lagi, tapi karena mungkin waktunya sudah kemalaman. Lanjut nggak? Lanjut. Satu ayat lagi ya, satu ayat lagi. Mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk jadi pengingat kita semua, termasuk saya yang berbicara. Kadang orang berbicara suka lupa ngamalinnya. Makanya saya berbicara agar ada orang ngingetin. Ustadz kan ngomong seperti itu, lakukan dong. Nah, insya Allah siap gitu. Nah, yang terakhir kita akan mengambil pelajaran penting. Dalam surat At-Taubah ayat 92 Allah berfirman, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunahum tafidu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfikun. Terjemahannya, dan tidak ada dosa atas orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepadamu mereka minta agar engkau mengajak mereka untuk berjihad. Yang datang ini adalah orang-orang fakir miskin. Sedangkan jihadnya di mana, Pak? Di Tabuk melawan Roma. Di Tabuk itu dari Madinah ke Roma, dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 630 sampai 650 km. Apa yang diminta? Litahmilahum, ya Rasulullah SAW, ajak kami untuk ikut berjihad bersamamu. Kami juga rindu ya Rasulullah SAW, kami juga ingin berjihad bersamamu dan para sahabatmu. Tapi kami adalah orang-orang yang kekurangan harta, orang-orang yang tidak memiliki harta ya Rasulullah SAW. Ya Allah, bantulah Rasulullah SAW agar kami bisa berjihad
hidup dan mati kami di jalan Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulta, dan engkau wahai Muhammad mengatakan kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaih. Wahai para sahabatku, sungguh saya tidak mendapati kendaraan untuk kalian berangkat ke medan perang. Di sini walaupun berbeda pendapat, yang pertama pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata litahmilahum, dalam tafsirnya Zadul Masir fi ilmi tafsir punyanya Ibnul Jauzi dan Fathul Qadir punyanya Imam Syaukani mengatakan bahwasanya litahmilahum miliki 3 pendapat ulama besar. Yang pertama pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan litahmilahum, yaitu para sahabat ini meminta kepada Rasulullah SAW kendaraan untuk mereka berjihad. Karena perjalanan jauh, butuh kendaraan untuk berjihad. Kita jalan kaki aja ke Taman Mini aja males, apalagi 600 kilo. Jadi dari perjalanan sini ke Jawa Timur, ada yang kuat buat berjihad loh, ini buat mati loh. 600 kilo jalan kaki. Makanya ada yang menafsirkan litahmilahum itu adalah kendaraan untuk berjihad, seperti onta, kuda dan lain sebagainya. Itu pendapatnya Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, pendapatnya Anas bin Malik. Enggak, mereka tidak minta kendaraan. Mereka minta kepada Rasulullah SAW makanan dan minuman selama perjalanan dari Madinah ke Tabuk, karena itu akan makan waktu lama. Hanya makanan dan minuman, mereka siap berjalan kaki. Untuk apa? Berjihad. Sekarang kita disuruh jihad, aduh Ustaz, sakit perut, sakit kepala, ada ya alasannya. Ini mereka minta ke Rasulullah SAW buat ikut berjihad, tapi nggak punya duit. Tadi, yang kedua tafsirannya adalah nggak punya makanan dan minuman untuk bekal hingga ke Tabuk. Yang ketiga, kata Hasan Al-Basri, enggak, mereka tidak butuh kendaraan. Yang mereka butuhkan adalah sendal. Dalam tafsir Zadul Masir dikatakan sendal, yang mereka butuhkan adalah sendal. Sendal untuk apa? Biar enggak kepanasan perjalanan 630 kilo. Bayangkan saudara, ini bagaimana para sahabat cintanya kepada Allah dan Rasulnya, hingga dirinya ini tidak ada artinya, inginnya mati aja bersama Rasulullah SAW, agar untuk apa? Mendapatkan kemuliaan surga Firdaus. Maka kata Nabi SAW, la ajidu ma ahmilukum alaih, sungguh para sahabatku, diriwayatkan ada 6 sahabat atau 7 sahabat, 7 orang. Kata Nabi, wahai sahabatku, saya tidak memiliki harta untuk membawa kalian untuk ke medan perang, dan tenang, kalian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ikut. Tapi apa lanjutan ayatnya? Allah menggambarkan bagaimana perasaan orang tersebut yang minta kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak mendapati untuk kendaraan mereka. Maka Allah melanjutkan, tawallau wa ayunahum tafidu minad dam'i hazana. Mereka berpaling dari Rasulullah SAW, dan mereka menangis, menjadi-jadi menangis. Karena apa? Allah yajidu ma yunfikun. Mereka tidak mendapatkan untuk yang mereka infakkan untuk fisabilillah di jalan Allah, dan mereka tidak bisa mendapatkan untuk berjihad di jalan Allah. Padahal Allah menjanjikan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli diri dan harta kalian dengan Allah ganti surga Firdaus. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doakan para ustadz-ustadz kita agar semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran, dan semoga Allah kembalikan mereka semua kepada kita agar kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu mereka, insyaallah. Sedikit tambahan, ada 2 amalan yang semoga ini bisa dijadikan rujukan. Yang pertama adalah Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Abdullah bin Abbas berkata mensifati Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik, tidak pelit
Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan tapi kebaikannya itu berlipat kali lebih banyak ketika berada di bulan Ramadan. Maka untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, perbanyaklah sedekah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan terakhir ketika di padang Arafah, tasaddaqu walau bisyikit tamrah, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya sedekah dengan sebagian dari korma. Dan yang terakhir, banyaklah membaca Al-Quran minimal khatam 1 kali, karena Utsman bin Affan berkata, lau tahurat qulubuna lama syabiat min kalamillah. Seandainya hati kita ini bersih, maka kita akan selalu tidak bosan untuk membaca Al-Quran. Mohon maaf jika kepanjangan, terserah imamnya mau diperpanjang apa tidak bacaannya. Cuman karena melihat waktu sudah semakin larut, biar saya yang mewakili perasaan bapak-bapak yang di sini. Ya, untuk bacaannya diringkas lah, ya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.